Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang mendidik nan berfaedah ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Berlatar di sebuah hutan yang tidak terlalu lebat, hadirlah seorang wanita yang bernama Beth. Ini dia orangnya yang sedang mendaki sendirian. Kemudian adegan berpindah ke seorang pria yang sekaligus juga adalah pacarnya Beth, yaitu Zed, yang sedang membeli serbet untuk pemakaman Beth. Dikarenakan Beth telah dikabarkan meninggal saat mendaki karena tergigit oleh ular yang berbisa. Yeah, do you have any black napkins? Kemudian adegan berpindah lagi ke rumah duka. Di sana Zed memberikan serbet yang ia beli tadi kepada Maury, yaitu ayah Beth. Sementara Jenny, ibu Beth, ia sangat terpukul dan hampir trauma karena kepergian putrinya. Keesokan harinya, kini terlihat kesehatan mental Zed sangat terganggu akibat kepergian pacarnya itu. Keseharian Zed hanya ia habiskan dengan menyendiri dan melamun di pinggir kolam. Lalu kemudian Zed pergi ke rumah Beth hanya untuk sekedar silaturahmi agar tak memutus hubungannya dengan keluarga Beth. Di sana Zed menemani Maury bermain catur sambil berbincang-bincang mengenai kepergian Beth. Sementara Jenny, ia tengah membereskan barang-barang Beth untuk ia simpan di tempat lain. Di sana Zed juga berbicara kepada Maury kalau sebelum Beth meninggal, ia dan Beth pernah mengalami beberapa masalah dalam hubungan mereka. Namun karena Maury adalah ayah yang baik, ia mengatakan Zed harus rela melepaskan Beth dan jangan mengenang kenangan buruk tentangnya lagi. Beth and I were having troubles before she... Can't let that last moment define the entire relationship. It'll drive you. Singkat cerita, tak terasa malam itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Di sana Zed yang hendak pulang diberi sebuah shawl milik Beth sebelum ia pergi. Keesokan paginya, Zed datang lagi ke rumah Maury sembari membawa puding untuk ia berikan kepada keluarga Maury. Namun karena Zed kunjung tak dibukakan pintu, ia kemudian pulang dan meletakkan puding itu di depan pintu rumah Maury. Keesokan harinya, Zed datang lagi ke rumah Maury, namun hal yang sama ia kunjung tak dibukakan pintu. Kemudian Zed menguping dan mendengar samar-samar ada suara orang berbicara di dalam, yang artinya Maury dan keluarganya ada di dalam namun sedang tak ingin membukakan pintu untuk Zed. Kemudian Zed menyelinap ke halaman samping rumah Maury dan mengintip dari balik jendela. Nah, ketika mengintip, alangkah terkejutnya Zed, ternyata Beth masih hidup. Ia pun kemudian menggedor rumah Maury sampai ke pintu depan hanya untuk sekedar bertemu dengan Beth. Namun seperti biasa, ia masih saja kunjung tak dibukakan pintu oleh keluarga Maury. Di sana secara kebetulan kakak Zed yang bernama Kyle, ini dia tampangnya, ia bertugas di kompleks itu. Sontak ia yang melihat Zed membuat kebisingan, kemudian berusaha untuk mengamankan Zed. Di sana Kyle menyuruh Zed untuk berhenti dan pulang saja main Barbie, karena dianggap mengganggu ketenangan orang-orang di sana. Kyle, get the fuck out of here. This is ridiculous. Get the fuck out of here. Come on! Saat malam harinya, Zed yang masih merasa penasaran, ia kemudian kembali untuk mendatangi rumah Maury. Ia menerobos masuk melalui jendela dan berhasil bertemu dengan Maury. Di sana Zed mengatakan kalau tadi siang ia melihat Beth yang masih hidup. Namun beberapa kali Maury menyangkalnya dan mengatakan kalau Beth benar-benar mati. Kemudian Zed yang merasa ia dipermainkan oleh keluarga ini, ia kemudian menerobos ke dalam rumah untuk mencari Beth. Karena sudah kedapatan dan melihat Beth masih hidup, kini mereka bertiga berdebat dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan situasi ini kepada Zed. Sementara Beth, ia juga bingung karena ia tak bisa mengingat hal apa yang sudah terjadi saat sebelum ia meninggal. Zed yang merasa ia telah dipermainkan oleh keluarga itu, ia kemudian marah dan segera meninggalkan rumah itu. Kembalinya di rumah Zed, kini Zed memberitahu keluarganya kalau ternyata Beth masih hidup. Namun pihak keluarga Zed merasa kalau Zed begitu terpukul atas kepergian Beth sampai membuatnya seperti berhalusinasi. Keesokan paginya, Zed kembali datang ke rumah Maury untuk memastikan kembali kalau ia benar-benar melihat Beth masih hidup dan tidak berhalusinasi. Kemudian Maury ingin berbicara kepada Zed kalau Beth kini bangkit lagi dan ia ingin untuk merahasiakan hal ini kepada Beth dan publik. Mereka merasa kalau Beth mendapatkan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa hingga bisa dibangkitkan lagi. Zed yang memiliki pemikiran sehat pun merasa seperti tidak masuk akal kalau Beth mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Karena melihat kalau cara Beth keluar dari kuburannya saja dengan cara menggali seperti zombie.
Miracle. It's a miracle. She's resurrected. She's It's in the banker's box with your sticker collection. I thought myself in. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Bats pun datang dan langsung memberikan sambutan kepada Zeds dengan mengajaknya ke atas loteng. Terlihat dari raut wajah Zed, sebenarnya ia enggan untuk ikut dikarenakan khawatir kalau Bats menjadi zombie dan menggigitnya. Walaupun pada akhirnya Zed terpaksa tetap ikut karena paksaan dari Maury dan Bats. Di atas loteng, Bats bercerita kalau ia sedikit aneh dengan orang-orang di sekitarnya yang tiba-tiba bersikap aneh kepadanya. Ia juga sulit untuk mengingat hal apa yang telah terjadi, bahkan saat ia mendaki dan pernah putus dengan Zed pun ia tak bisa mengingatnya. Justru satu-satunya yang bisa ia ingat adalah ia khawatir dengan ujian yang akan dia hadapi besok. Kemudian Zed yang mendengar hal itu tanpa sengaja mengatakan hal yang membuat Bats kesal dengan sebuah pertanyaannya. Lalu Zed dengan cepat menenangkannya dengan mengatakan kalau Bats adalah satu-satunya wanita yang ia cintai. Hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk berencana jalan-jalan sebentar keluar rumah terlebih dahulu. Sementara Maury dan Genny yang menguping mereka sedari tadi, ia tidak setuju akan rencana Zed untuk mengajak Bats jalan-jalan di siang hari. Mereka menyarankan Bats dan Zed untuk jalan-jalan pada malam hari saja. Namun pada akhirnya saat malam harinya mereka tetap tak diizinkan oleh Maury dan Genny untuk berjalan-jalan dan menyarankan untuk berenang saja. Why don't you two just hang out here tonight? Yeah, but you said that we could. Discretion, Zach. Discretion. Go swimming. Well, I don't have a bathing suit, so. Borrow one of mine. Saat di kolam renang, Bats kembali menceritakan kekhawatirannya kepada Zed terkait ujiannya besok. Di samping Bats tengah mengoceh, Zed secara diam-diam memperhatikan bekas gigitan ular yang ada di paha Bats. Di luka itu tampak seperti bekas daging busuk yang mirip seperti daging zombie. You don't want to eat me, do you? Heck. Keesokan paginya, Zed yang sebenarnya sudah tahu tentang kenyataan Bats, namun ia tetap senang karena bisa melihat Bats kembali hidup. Pagi itu juga, ia kembali datang ke rumah Bats untuk sekedar kembali mengunjungi kekasihnya itu. Namun kali ini terlihat kalau Bats menunjukkan perilaku anehnya dengan mengumpulkan tanah dengan tangannya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Zed yang melihat hal itu kemudian memberikan saran kepada Maury kalau sebaiknya Maury harus memberitahu Bats kalau Bats sudah mati. Namun karena Maury begitu sayang dengan anaknya, ia tak ingin memberitahunya karena khawatir Bats akan tambah bingung dan sedih. Tak hanya itu, Maury juga menegaskan kepada Zed kalau jangan sesekali Zed mengatakan hal ini kepada Bats kalau ia ingin masih bertemu dengan Bats lagi. She's my daughter. I make the rules. And if you want to be in my house. Namun Zed yang tidak setuju dengan Maury, alhasil terjadilah perdebatan di antara Zed dan Maury sampai-sampai Maury melarang Zed untuk mengunjungi Bats lagi. Malam harinya, Zed kembali mendatangi rumah Bats dengan cara mengendap-endap dan memanjat ke atas loteng. Ia diam-diam mengajak Bats untuk jalan-jalan keluar dan singgah di sebuah pantai yang sudah disiapkan oleh Zed sebelumnya. Di pantai itu, Zed memberikan kejutan kepada Bats dengan menyanyikan sebuah lagu yang isinya sebenarnya ingin menceritakan tentang apa yang terjadi pada Bats saat ini. Namun malah sebaliknya, Bats yang mendengar lagu itu langsung marah dan mengamuk sampai-sampai menghancurkan menara pengawas yang ada di pantai itu. Sementara Zed, ia kaget dengan kekuatan Bats dan berusaha menenangkannya walaupun ia sampai didorong oleh Bats sampai terpental ke belakang. Zed kemudian membawa Bats masuk ke dalam mobil dan berencana untuk mengantarnya pulang. Namun saat di dalam mobil, tiba-tiba sifat aneh Bats kambuh lagi dengan memecahkan kaca mobil. Your window's broken, it won't go up. Saat setelah kejadian itu, kemudian Bats bertanya kepada Zed mengenai kaca mobil yang pecah walaupun sebenarnya ialah yang memecahkan kacanya sebelumnya. Zed kemudian baru menyadari kalau Bats tidak bisa mengingat masa lalu walaupun hanya beberapa menit saja. Kemudian Zed mengantar Bats kembali ke rumah melalui rute loteng mereka sebelumnya. Di loteng itu juga tampak sekarang dinding-dindingnya telah dipenuhi oleh tanah. Tak hanya itu, tiba-tiba Bats membawa tape recorder dan memutar musik smooth jazz sembari membuka baju di hadapan Zed. Sementara Zed yang melihat hal itu, ia malah takut dan berusaha untuk melarikan diri. Where are you going? I gotta go.
Kemudian keesokan harinya di sebuah kedai minuman, Z tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Erika. Ini dia orangnya, seorang teman Z yang sudah lama tak bertemu. Di kedai itu kemudian Z dan Erika duduk bersama sembari membahas tentang kematian Beth yang membuat Z terpukul. Di sana Erika selalu mencoba menghibur Z dengan memberinya kata-kata motivasi agar Z tak bersedih lagi. Singkat cerita, kini Z berencana untuk pergi duluan saat setelah membayar makanan di kedai itu. Saat Z menghidupkan mobil dan akan pergi, tiba-tiba Beth datang menghampiri Z dari depan mobil sembari berteriak memanggil nama Z. Di sana Z yang kaget tak sempat mengerem dan malah menabrak Beth hingga melindasnya. Miss, are you okay? Walau telah terlindas, namun Beth nampak tak merasakan apa-apa, yang dimana hal itu alhasil membuat orang-orang di sana berlari ketakutan. Sementara Beth dan Z tengah mengobrol, tiba-tiba datanglah Erika yang baru selesai keluar dari kedai dan menyapa Z dengan cukup akrab. Z kemudian memperkenalkan Beth kepada Erika. Di sana Erika kembali bertanya apakah ini Beth yang lain sembari mencoba meraih tangan Z. Sontak Beth yang melihat hal itu, ia pun marah dan mencoba menyingkirkan Erika dari jangkauan Z. Beth yang sebelumnya mendengar kata-kata Erika yang mengatakan apakah ini Beth lain lagi, ia pun akhirnya merasa tambah bingung hal apa yang sudah terjadi padanya. Hingga pada akhirnya Z yang sudah tak tahan lagi, ia kemudian membawa Beth untuk menghampiri kuburannya dan menjelaskan semuanya kepada Beth kalau ia sebenarnya sudah mati. Beth yang mendengar hal itu akhirnya merasa tambah bingung lagi. Ia berpikir bagaimana mungkin ia mati namun bisa hidup lagi. Di sana juga Z mengatakan kepada Beth kalau saat ini ia tak bisa bersama Beth lagi karena ia merasa ketakutan untuk berada di dekat Beth lagi. Sontak Beth yang mendengar hal itu kemudian mengamuk dan pergi meninggalkan Z dengan membawa mobilnya. Fuck you! I'm fat and I'm alive! Dengan berjalan kaki, akhirnya Z sampai ke rumahnya. Saat akan masuk, Z mendengar tembakan dari dalam rumahnya. Dan ternyata suara tembakan itu berasal dari Kyle, kakak Z yang sedang mengarahkan pistol ke almarhum kakek mereka yang juga bangkit dari kuburnya. Z kemudian mengatakan kalau ini semua adalah nyata dan ia juga pernah melihat hal serupa pada Beth. No, okay, Kyle, this is real. You know that? I don't know you're not a mole, huh? I never died. You have to have died first, you douchebag. I'm going up to the attic. Like addicts. How the fuck do you know that? Because Beth. Dirasa masalah belum begitu besar, kini mereka didatangi lagi oleh dua zombie, yaitu si pemilik rumah sebelumnya. Z kemudian menyarankan kepada keluarganya untuk segera berkemas dan pergi ke tempat aman saja, karena situasi sekarang sudah tidak baik-baik saja. Tak lama dari situ, kemudian Maury datang ke rumah Z dengan meminta Z untuk datang ke rumahnya, dan mengatakan kepada Beth kalau sebenarnya Beth belum mati agar Beth bisa kembali tenang. Saat setelah sampai di rumah Maury, ternyata benar saja, situasi saat itu tidak bisa terkendali lagi, dengan Beth yang mengamuk dan memakan orang yang tak sengaja lewat di depan rumahnya. Karena kehabisan akal, kini Z teringat dengan salah satu pembantu Maury, yaitu Perlin yang berasal dari Haiti. Karena konon katanya orang Haiti sudah terbiasa dengan dunia perzombian. Saat Z akan pergi mengendarai mobil, tiba-tiba Beth sudah berada di dalam mobil itu juga dengan memutar musik smooth jazz. Alhasil kini Z pergi dengan membawa Beth untuk menuju ke kediaman Perlin. Sesampainya di kediaman Perlin, Z langsung mengetuk rumah Perlin. Namun sayangnya ternyata Perlin sudah tak ada di sana dan hanya saudaranya sajalah yang ada di sana. Saat Z akan kembali ke mobil, tiba-tiba Maury datang dan memukul kepala Z karena kesal kepada Z yang lagi-lagi membawa Beth keluar rumah. Come on. Let her go. Why is it dark? There's no forever. Keesokan paginya Z kembali ke rumahnya untuk menemui keluarganya. Namun saat sampai ke rumah, Z kembali melihat situasi di rumah yang sudah berantakan dengan ditambah sekumpulan mayat yang terbakar. Z yang mengira kalau mayat-mayat itu adalah mayat-mayat keluarganya, ia pun dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan sesegera pergi ke minimarket untuk mengambil beberapa bekal. Setelah dari minimarket itu, Z langsung menuju ke rumah Beth untuk memastikan situasi di rumah Beth. Namun tampaknya sekarang rumah Beth juga mengalami situasi yang sama dengan ditandai barang-barang di sana yang juga telah berantakan.
Kemudian Z pergi ke dapur dan melihat Jenny tengah menyuapi Beth dengan memotong sebagian jari-jarinya untuk ia berikan kepada Beth. Jenny kemudian mengatakan kalau Maury telah mati dibunuh oleh Beth dan hanya tinggal dia sajalah yang berhasil selamat. Z kemudian membalut tangan Jenny lalu menyuruhnya untuk beristirahat dan biar dia sajalah yang akan mengurus Beth. Di sana Beth berusaha untuk membujuk Beth untuk mengajaknya mendaki bersama, dan beruntunglah ternyata Beth mau untuk diajak mendaki bersama dengan Z. Saat di luar, kini Z kembali bertemu dengan Kyle, yaitu kakaknya yang sedang bertugas untuk membunuh para zombie. Kyle kemudian menodongkan senjata ke arah Beth dan berniat untuk membunuhnya saat itu juga. Z kemudian bertanya kepada Kyle kemana ayah dan ibunya sekarang ini. Dan ternyata kini ayah dan ibunya selamat dan mengamankan diri di rumah Dr. Levin. Di sana juga terjadilah cekcok antara dua saudara itu, yang dimana Z tidak ingin Beth mati, sementara Kyle berusaha membunuh Beth. Hingga pada akhirnya Kyle memberikan senjatanya kepada Z dan menyuruh Z sendiri untuk membunuh Beth ketika mendaki nanti. Singkat cerita, kini Beth dan Z pun melanjutkan perjalanan untuk mendaki bersama. Di sana mereka yang berhenti di suatu tempat untuk menikmati keindahan alam. Z kemudian tahu hal apa yang harus ia lakukan sekarang ini. Di sana Z langsung mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk menembak Beth tepat di kepalanya. I'll always love you, Beth. Goodbye. Wait. Selesai dengan itu, kemudian Z pergi ke rumah Dr. Levin untuk menemui Kyle dan orang tuanya. Di sana juga sudah ada Erika yang masih syok atas kejadian yang telah ia lihat tepat di depan matanya. That temple through my Nana's head. Doesn't she look good? Di saat mereka ingin pergi dari kota itu dan menyelamatkan diri, tiba-tiba listrik kembali menyala dengan ditambah siaran langsung yang ada di TV. Siaran itu mengatakan kalau kini masyarakat tak perlu khawatir lagi karena keadaan sudah kembali normal lagi. Kemudian di akhir film diperlihatkan dengan Z yang mengunjungi makam Beth sekeluarga dan kemudian pergi dari tempat itu menggunakan mobil bersama orang tuanya dan juga Erika. Tamat, ending yang sulit ditebak. So, jadi itulah tadi adalah rangkum alur cerita film Life After Beth tahun 2014. Film yang mengisahkan dua orang kekasih yang saling mencintai, namun harus berakhir tragis dikarenakan wabah zombie yang berasal dari gigitan ular. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini ialah, berhati-hatilah dan jangan sampai tergigit oleh ular saat mendaki. Oke, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini. Saya Rams yang mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.